Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan di tempat ini shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Kurang bersemangat, shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Haleluya, ada sukacita di sepanjang minggu ini, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Katakan kiri kananmu, coba pandang kiri, kasih salam satu sama lain, katakan shalom. Engkau diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Memasuki akhir daripada bulan ini, kita percaya Tuhan selalu setia menyertai kita. Katakan amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tapi Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau menguduskan kami Bapa. Engkau menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh layak Tuhan untuk berada dalam altar-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan, supaya jamahan-Mu boleh terjadi Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini, sehingga nama-Mu boleh ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang belum hadir di tempat ini Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melindungi mereka Tuhan, tibakan di sini dengan selamat Bapak. Perlindungan daripada Tuhan Yesus menjadi milik mereka. Bapak, kami berdoa Tuhan buat GBI Sutomo Tower ini Bapak. Kami serahkan Tuhan GBI Sutomo Tower ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Bapak, gereja ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi jiwa-jiwa Bapak, bagi jemaat-jemaat Bapak, bagi semua orang Tuhan yang datang di tempat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kursi-kursi kosong ini akan berisi Tuhan oleh jiwa-jiwa baru Bapak. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Bapak. Biarlah Tuhan Engkau lawat Bapak tetangga Bapak kiri kanan daripada gereja ini Bapak, supaya mereka Tuhan boleh datang dan mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah melalui hamba-Mu jemaat dan kami semuanya boleh diubahkan Tuhan. Dan kami juga bisa mengaplikasikan Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu terhadap kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapak. Kami memohon Tuhan penyertaan-Mu Tuhan lewat jalannya ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui jalannya ibadah kami Tuhan, serta Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kita orang percaya, mari bersama katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang memuji Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita, sebab Dia Allah yang besar bagi setiap kita. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membela
tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Alfa dan Omega. Kau Tuhan yang benar, Alfa dan Omega. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota benteng. Tak akan kami ragu Tuhan. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamat, janjimu tak pernah berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Hanya dekat pada Allah saja kami tenang. Daripadanya lah gunung batu dan keselamatanku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, Engkaulah Tuhan yang benar. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita Allah yang maha benar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kasih setiamu Tuhan Yesus sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bermegah memuji Engkau.
kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau, seubur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau Tuhan, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwa kami bersorak, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hati, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibir kami Tuhan, bibirku memegahkan Engkau, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari buka kedua tanganmu, katakan kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau, seumur hidup kami Tuhan, hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tangan kami, tanganku ku naikkan demi namamu. Tangan kami Tuhan, tanganku ku naikkan demi namamu. Oh,
padamu ya Tuhan Yesus. Oh ya dapat acara lapas sedara lapas acara labu. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi namamu Allah kami Yesus Kristus. Ya labat acara lapas sedara labu. Haleluya. Kami sembahkan. Kau besar ya Tuhan. Terima kasih. Ya dapat akara laba takara laba singera laba singera haleluya. Mari buka suaramu, mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Oh, Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sungguhlah Engkau penolong bagi kami ya Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau memberikan berkat yang melimpah bagi kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sempurna, kuasa-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Mari naikkan mazmur-Mu, mari naikkan sembah-Mu. Oh ya dapat akara lapas segala laba. Nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan pada siang hari ini. Oh ya dapat akara laba. Sebab Tuhan rindu mendengar seruan hati-Mu. Oh ya dapat akara laba. Oh ya dapat akara laba segala laba. Kau di tempat ini selama Engkau imam besar ku sanjung. Kau lebih dari yang lain. Yang ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau imam besar hari. Ku sanggup Tuhan lebih dari yang lain. Aku datang menyembah-Mu Tuhan.
kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa kami Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan kepada kami. Sebab kami tahu di mana kami berdiri Tuhan Kau akan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah ketika kami bersatu Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa agar kiranya Tuhan Engkau Bapa menjaga keselamatan atas bangsa dan negara kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami Bapa. Di sinilah kami berdiri Bapa, di sinilah kami menikmati berkat-Mu ya Bapa, di Indonesia yang kami cintai ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa agar kiranya Engkau memberikan kesejahteraan dan juga keamanan bagi bangsa dan daerah kami Bapa. Indonesia, Sumatera Utara, Medan ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa agar kiranya kesejahteraan-Mu Bapa, keamanan-Mu melimpah bagi Bapa Indonesia kami Bapa, bagi daerah kami juga Bapa, provinsi kami, sehingga Bapa pemulihan ekonomi akan terjadi Bapa, yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat kami ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa agar kiranya juga Bapa bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada pagi hari ini Bapa, kami tidak lupa untuk berdoa untuk pemimpin gereja-Mu yang ada di Indonesia Bapa, di provinsi Sumatera Utara, Medan, bahkan seluruh Indonesia Tuhan. Mari kiranya Engkau Bapa berkenan untuk menaikkan tangan-Mu memberkati Bapa hamba-hamba-Mu ini Bapa, dengan Bapa kerukunan dan kedamaian Bapa. Kami percaya Bapa ketika gereja ya Tuhan Yesus bersatu Bapa dan berdoa bersama Tuhan, ada kebangkitan, pemulihan, bahkan keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan yang baik dan yang hebat. Dan kami berdoa juga Bapa untuk umat-Mu Bapa yang ada di tempat ini juga Bapa, dan gereja-Mu ya Bapa dimanapun berada. Mari kiranya Engkau bersedia untuk menaikkan tangan-Mu Bapa, memberkati-Mu, membuka tingkap-tingkap surga Bapa, mencurahkan berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu dan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit ini Bapa, kami berdoa Bapa, banyak Bapa ramalan di 2023 akan terjadi resesi. Kami percaya anak Tuhan akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami Bapa. Kami tidak juga tidak lupa berdoa Bapa untuk pembangunan rumah Tuhan Bapa yang ada di rumah persembahan Bapa. Kami berdoa Bapa, kami akan menyelesaikan 10 rumah doa Bapa, 7 ikonik Alkitab dan chapel Bapa. Kami berdoa bekerjalah sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa bagi Bapa program-program gereja kami, sehingga gereja kami Tuhan akan menjadi berkat bagi kota Medan, bahkan provinsi Sumatera Utara, dan bahkan sampai Bapa seluruh Indonesia Bapa. Kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan atas gereja ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebelum ntar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan otoritas Bapa dan lidahnya Engkau gunakan Bapa, lidah hamba-Mu akan berbicara, akan membuka Bapa keselamatan bagi kami ya Tuhan Yesus, dan akan Bapa memberikan Bapa berkat-Mu Bapa bagi hamba-hamba-Mu dan juga umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, Amin. yang kekurangan akan dicukupkan Bapa, Amin. yang Bapa dalam tekanan Bapa kami percaya akan bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Bagi-Mu segala puji, sembah, syukur, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, Kau layakkan kami boleh hadir memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk seluruh anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Pemeliharaan-Mu sempurna, dan biarlah ajar kami semua untuk boleh Tuhan mendengar firman-Mu, dan juga kami boleh belajar tentang buah roh yang juga berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, saudara sekalian. Silakan duduk. Saya baru pertama sekali ya melayani di tempat ini, karena saya mendapat berkat dari gembala di tempat ini, Pak Andrew ya, untuk boleh hadir di sini untuk boleh berbagi firman Tuhan. Nama saya Rija Ketaren, saya seorang penatua di Gereja Kristen Indonesia. Kalau lewat Zainul Arifin di depan Sun Plaza ada gereja di situ. Nah itu GKI Sumut Zainul Arifin. Saya berkenalan dengan Pak Andrew ini sudah lama karena beliau juga dosen saya gitu. Ketika saya dijerumuskan Roh Kudus mungkin ya di STT Pelita Kebenaran. Jadi saya masuk di STT Pelita Kebenaran. Ketika itu saya masih bekerja di PTPN. Nah, waktu saya masuk saya kepingin langsung S2. Ternyata oleh kampus dibilang tidak boleh. Karena ini, jadi saya sempat ikut 4 semester S1. Ya, kemudian ketika dipanggil oleh Pak Joshua Ginting, Pak Joshua bilang, ini sekarang sudah boleh langsung ke S2 karena sudah ada matrikulasi. Singkat cerita saya lanjut, kemudian ya ikut kawan-kawan lah ya, ada termasuk Pak di Bajem, bukan Bajem, sorry, itu Bajem istilah kami, Pos PI di daerah Tuntungan apa waktu itu, yang ada nama Mirik ya, mungkin ada beberapa yang pernah ke sana, si Kabung-Kabung juga ya, ada di sana. Nah, kemudian dipanggil lagi sama kampus, udahlah lanjut S3 lah gitu. Akhirnya terjerumus lagi saya. Setengah jalan sebenarnya saya nyesal. Udah nggak sanggup, apalagi menyelesaikan disertasi. Kalau dibantu salah satunya oleh Pak Andrew sebagai dosen pembimbing ya, Pak Suardin gitu. Kalau nggak saya udah nggak sanggup, karena mungkin saya termasuk yang tertua di kelas ketika itu. Saya seorang suami, seorang kakek. Jadi istri saya 1, anak 3, cucu sudah 3. Nah saya melayani di ini sebagai penatua di GKI Sumut Medan. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya dapat tugas dikatakan bahwa ini bulan berbicara tentang buah roh. Benar ya? Nah berbicara tentang buah roh. Saya ingin bertanya juga dulu, ini kayaknya pemuda semua ya. Saya salah kostum kayaknya. Karena tadi pagi saya ada pelayanan di gereja gitu. Jadi ya di sana kan harus ini pakai stola lagi ya, di sini kan nggak ada. Nanti sore saya akan ganti kostum lah. Kayak begitu masuk kaget saya, wah ini udah salah kostum nih saya ini gitu. Nampak sekali ya rambutnya sudah putih. Nah, siapa dari kita yang suka durian? Saya suka. Ya, suka ya? Suka durian ya. Rasanya seperti apa durian? Legit, mentega, dan lain sebagainya. Ya. Nah, buah roh itu juga begitu, Bapak Ibu. Buah roh. Buah itu di sini adalah Alkitab menunjukkan itu singular ya. Tunggal. Bukan buah-buah roh. Saya sudah periksa juga interlinear. Saya juga tidak mahir bahasa Yunani. Ya pas-pasan lah waktu ujian itu, pas-pasan biar lewat aja. Itu siapa waktu itu dosennya? Pak Suardin atau siapa satu lagi lupa ya. Nah itu singular, saudara sekalian. Jadi saya juga merenung gitu, buah roh. Ini kan buah roh kudus ya. Buah roh kudus dengan, kalau kita analogikan dengan buah, ada 9 rasanya gitu ya. Dari kasih sampai pengendalian diri. Nah kalau berbicara mengenai buah roh kudus, jadi saya berpikir ini bukan roh saya gitu loh.
walaupun tema saya coba angkat menghasilkan buah roh yang sempurna. Nah, saya jadi teringat ketika firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5 kalau nggak salah. Akulah pokok anggur yang benar, engkau adalah ranting-rantingnya. Dan aku ada di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Dan jika engkau tidak melekat kepadaku, engkau tidak bisa menghasilkan, tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi saya berpikir ini kayaknya paralel dengan buah roh. Jadi kalau kita tidak melekat kepada Yesus, artinya ranting itu tidak menghasilkan buah sebenarnya. Dia hanya mengolah, kemudian meneruskan apa yang sudah diolah di, ya saya kebetulan orang pertanian, di daun, kemudian di batang dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan bunga di ranting-ranting. Jarang ada buah yang berbuah di pokoknya, selalu berbuah di ranting-rantingnya, apalagi anggur. Saya kepingin sekali sebenarnya nanam anggur, ternyata mudah kalau dilihat di YouTube, ya kan? Tapi kalau melaksanakannya saya belum pernah. Ya, jadi di situ ada batang primer, kemudian ada cabang sekunder dan lain sebagainya. Justru di ujung-ujung itu keluar bunga dan buahnya. Nah, jadi saya berpikir kalau memang demikian, tubuh kita ini adalah ranting. Ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat ini diambil dari Galatia 5 ya, 5:22 kalau saya tidak ini ya, tema kita ya. Nah, ayat sebelumnya mengatakan perbuatan daging berlawanan dengan buah roh. Nah, kalau tidak dikatakan buah daging ya, tapi perbuatan daging. Perbuatan artinya ini nih, tubuh saya ini yang saya lakukan. Yang saya lakukan ternyata kalaupun dianggap buah, buahnya aja nampak bagus, di dalamnya berulat ya. Percabulan sampai wah ya. Kalau kita lihat ayat di ayat 17 ya, 17, 18, 19 itu mengerikan gitu loh. Jadi kalau tanpa pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, nggak ada buah roh bisa kita keluarkan atau kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu ada lagi nih, ini nanti final ya. Siapa yang begadang? Saya kadang-kadang begadang juga nonton. Argentina, Prancis ya. Nanti malam ya. Untung nggak jam 2 ya, jam 10 kayaknya ya. Nah, ada yang menarik kalau kita nonton World Cup itu. Saya nonton ada dikatakan begini ya. Football unites the world, yang menyatukan dunia dalam impassion, dalam kegairahan, ya semangat, ya kemudian in love, dalam cinta kasih gitu ya, enjoy, dalam sukacita. Saya berpikir ini apakah karena si Ronaldo, si Messi yang ngambil dari Alkitab, padahal dia dilakukan di Qatar. Cuma saya berpikir nggak mungkin, ini pasti event organizer-nya yang mengatur ini. Ini kan kata-kata yang penuh ada di dalam Alkitab. Sekarang saya tanya dulu kepada kita semua. Saudara bergairah nggak mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan? Bergairah nggak? Harus bergairah Bapak Ibu ya, saudara ya. Kenapa? 2 murid ketemu Yesus jalan ke Emmaus, mereka nggak sadar loh kalau jiwanya menyala-nyala gitu. Ketika sadar baru, patutlah tadi dia ngomong, kita kok bergairah gitu ya. Jadi kalau memang mendengar firman Tuhan, merenungkan, kita nggak bergairah, kita harus periksa juga dulu ini. Ini apa yang salah gitu ya. Jangan-jangan baca chat kawan kita bergairah. Ya baca firman tidak bergairah. Kemudian di dalam penuh dengan kasih. Nah, ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti ada kasih Tuhan yang mengalir melalui kita. Di dalam kita katakanlah bersekutu, ada enjoy. Ini saling kenal nggak ini nih? Duduk dua-dua pisah. Kenal nggak nih? Adik-adik lah saya bilangnya biar saya agak muda ya. Saling kenal kan? Nah besok atau nanti sore bilang sama kawan, kesanalah walaupun yang khotbah tua bisa kok berpakaian agak muda gitu ya nanti. Yang jam 4 ya, undang kawan-kawannya ya, adik-adik ya.
undang kawan-kawannya. Nah, jadi sekarang kalau kita berbicara tentang buah roh itu adalah buah roh yang tunggal ya. Rasanya menurut Alkitab itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kadang-kadang kalau kita orang Medan nih, apapun sukunya lah, ketemu dengan orang luar, orang katakanlah orang Jakarta, apalagi mungkin orang Jawa Tengah ya, kami memang kasar, tapi hati kami lembut. Ada kayak gitu? Enggak, itu kan ilmu ngeles kita aja itu. Ya, kami memang kasar, tapi hati kami lembut. Lembut gimana? Orang firman Tuhan katakan apa yang keluar dari hatimu gitu loh. Ya, jadi kalau saya berbicara mengenai merenung mengenai buah roh, ini adalah satu yang sempurna. Saya tidak mungkin bisa mengeluarkan buah roh dengan kekuatan kedagingan saya sendiri. Contoh. Berapa banyak dari kita yang suka ikut ibadah doa puasa, rumah persembahan, ayo. Saya walaupun walaupun denominasi kita lain ya, tapi saya juga kalau lagi rindu gitu ya, rindu penyembahannya ya, saya suka penyembahan di sini dan tidak boleh seperti ini di tempat kami. Ya, tidak terlalu boleh lah, sikit-sikit gitu ya. Nah, kalau kita pulang dari rumah persembahan sampai di simpang Jamin Ginting, ada enggak yang langsung belok memotong ke kanan? Tidak belok ke kiri, tunggu U-turn untuk kembali lagi. Enggak usah tunjuk tangan, boleh melakukan. Karena saya sering begitu, saya lihat, ini kita baru menyembah Tuhan loh. Di mana buah roh kita? Kita memotong ke kanan sehingga terjadi kemacetan yang dari arah Medan menuju gunung, yang dari arah gunung menuju Medan juga. Saya sudah sampaikan sama beberapa kawan di sana, weh, tolong dulu kalian khotbah dulu, tegur dulu. Rumah persembahan sekali keluar berapa ribu orang itu. Dan saya lihat pernah sekali ada seorang adik gadis ya, sampai jatuh karena tanpa sadar si mobil yang ini berebut gitu, kejepit ininya di apa. Nah, ini salah satu dari implementasinya Bapak Ibu ya. Kita baru menyembah Tuhan, tetapi begitu kita dihadapkan kepada suatu paling nggak ada 2 menit lah kalau saya rasa memotong dengan belok ke kiri dan cari U-turn untuk kembali lagi. Tapi ternyata ada ego kita masih belum kita bisa kuasai. Ya, jadi jelas bahwa buah roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Itu jelas. Dan kalau kita gali lebih dalam, ini sebenarnya berbicara tentang hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Saudara, kita sekarang hidup di zaman turunnya Roh Kudus sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua loh. Salib sudah lewat. Kita sudah terima keselamatan. Roh Kudus ada di dalam kita. Itu sudah final ya, sudah finish. Dan itu nanti yang harus kita ingat. Nah, kalau dari 9 rasa ini, ada yang mencoba membagi 3 bagian ya. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera. Berbicara tentang hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus. Bagian yang kedua yaitu kesabaran, kemurahan hati, kebaikan hati, menggambarkan hubungan orang Kristen dengan sesama manusia. Dan bagian yang ketiga menggambarkan hubungan kepada diri kita sendiri. Ya, di sini dikatakan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah merasa bahwa 9 unsur buah roh ini bisa saya dapat dalam satu momen dan konsisten. Saya juga sedang belajar. Itu makanya saya ada 2 poin nanti yang sama-sama boleh kita renungkan. Saya bisa, unsur kasihnya bisa. Tetapi ketika ada satu peristiwa yang membuat trigger kita untuk, kita bisa lupa diri. Ya.
Demikian juga kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kesetiaan, oke. Saya percaya bahwa di hadapan manapun kita akan tetap setia. Saya percaya Yesus. Apapun yang dihadapi saya tidak akan mundur. Pasti banyak. Banyak orang yang di Lapo Tua itu juga kalau disinggung orang Kristen dia marah. Itu Tuhanku. Bayangkan, dia baru minum loh. Jadi kalau kesetiaan, tapi apakah itu yang diminta kesetiaan oleh buah roh? Kesetiaan itu ya kita datang bersekutu gitu loh. Kesetiaan itu ya kita datang kalau di sini mungkin FA ya, Pak Edward ya, family altar, doa puasa, mau menjadi aser, mau ikut terlibat, menjadi pemusik, talenta yang diberikan Tuhan. Itu setia. Kita lebih banyak, kita mau berantem hanya karena kekristenan disinggung. Ditanya, kau tahu nggak Tritunggal itu apa? Bingung dia jawabnya. Ini lagi viral kan ada seorang pemuda Katolik ya. Itu hati-hati gitu. Kalau kita tidak berbakat seorang apologet, kita tidak usah berargumen gitu. Karena pertanyaan mereka banyak menjebak. Yang saya tahu dia tanya, kenapa kau percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan? Oh, dia tidak berbapa. Tidak ada bapaknya, tapi dia ini loh, Melkisedek enggak berbapak, enggak beribu. Kok enggak kau anggap Tuhan? Kena dia, dan menurut cerita itu dia menjadi mu'alaf. Kan rugi gitu ya. Dia sudah berjalan dengan Tuhan, kemudian hanya karena satu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, dicuci otaknya dan dia menjadi mu'alaf. Ya karena kebetulan saya setelah selesai S3 ini diminta gabung juga dengan STT-nya yang baru Kota Malang yang dibawa Pak Bambang Nursena. Karena kebetulan saya juga Pak Suardin kan saya juga pernah ikut kelas Pak Bambang Nursena di sana dan ya walaupun mungkin cuma seberapa persen lah, nggak sanggup lagi ini saya untuk menerimanya ya, yang anak-anak muda begini nih keren. Karena di sana pun waktu itu ada yang baru tamat SMA dari Manado Pak Edward. Ada perempuan, ada laki-laki, 3 orang dan mampu berbahasa Arab. Dan khusus dia belajar untuk menaburkan firman Tuhan kepada kaum Kedar. Wah, saya salut gitu ya. Salut, waduh. Tuhan izinkan saya saksikan seperti begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, artinya kalau memang ada, tadi sudah saya jelaskan ya, artinya ada buah lain ataupun perbuatan yang bertentangan dengan buah roh. Jadi justru lebih banyak ya, percabulan sampai pesta pora dan sebagainya. Ya, itu tidak akan mendapat tempat di kerajaan Allah. Jelas loh, perbuatan daging itu nggak ada tempat di kerajaan Allah. Jadi sia-sia kita, kalaupun kita mengaku sebagai orang percaya. Ya. Nah, untuk menghasilkan buah roh yang sempurna dan konsisten, saya harus lihat jam nih, karena ini gereja 1 jam saja ya. Amin. Ini saya juga kalau dikasih tahu tadi kan saya sempat pakai jeans saja Pak. Tidak berjas ria begini. Nah, saya ajak sekarang kita ya saudara ya untuk sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan, dibilang tidak ya, menyalurkan kasih buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita ya. Saya hanya bawa 2 poin. Yang pertama, mengenal diri kita. Sebagai makhluk yang trikotomi, terdiri dari 3 unsur. Ya, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, itu terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, dan ada juga Ibrani 4 ayat 12 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pedang bermata 2, memisahkan jiwa dan roh. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwa jiwa dan roh, walaupun ada teologi yang mengatakan itu satu, tetapi saya lebih cenderung mengatakan kita makhluk yang 3 supaya kita lebih jelas bagaimana nanti kita boleh mengimplementasikan buah roh. Tubuh adalah unsur yang jelas yang kita ketahui, kita bisa sentuh ya, tiap hari kita urus. Tubuh ini udahlah paling perbuatan daging enggak ini, dia yang paling sering kita urus, mandi ya. Ya kadang-kadang enggak 2 kali lah, saya pun kadang-kadang enggak 2 kali sekali, tapi paling tidak mandi.
ya, mandi, sisir, ya. Itu kita ini kan, kita kasih makan minum, pakaian. Jadi tubuh ini adalah bagian kita, unsur kita yang paling banyak makan biaya. Nanti kita lihat roh makan biaya enggak gitu ya. Tubuh ini paling banyak makan biaya. Jiwa unsur yang tidak terlihat, pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, tapi emosi ya. Tapi bagian ini juga ini bisa disentuh loh, jiwa. Kalau saya mengatakan sesuatu yang buruk kepada seseorang, kan tersinggung ya. Kalau roh enggak bisa diraba, enggak bisa dilihat, tak bisa disentuh, ya. Jadi saya juga kadang berpikir, kalau saya bercermin yang nampak, ya muka saya. Walaupun mata saya tidak pernah bisa melihat langsung muka saya. Ada yang bisa pernah lihat matanya keluar, terlihat mukanya? Enggak ya, dari cermin, pantulan. Jadi yang kita lihat selama ini wajah kita kalau kita lihat sendiri, ya pantulan muka kita dari cermin. Dan kita percaya itu muka kita. Kan begitu ya. Nah, jadi kita sangat mudah merasakan kedua unsur tersebut, karena kita terus menerus berhubungan dengan keduanya. Kita berhubungan dengan perasaan, pikiran, kita berhubungan dengan tubuh kita. Sedangkan roh adalah unsur yang tidak dapat dilihat, disentuh, disakiti pun tidak bisa lagi. Bahkan roh tidak bisa diakses secara alamiah. Injil Yohanes mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Keduanya bertentangan. Nah, jadi kalau saya ingin melihat tubuh jasmani saya perlu cermin kaca. Lantas untuk melihat roh, kita pakai cermin apa? Firman Tuhan yang dapat memantulkan bayangan diri Anda yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya ada di dalam roh Anda, itu hanya dapat Anda lihat melalui cermin firman Tuhan. Kita coba lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba katakan sebelah, kau ciptaan baru loh. Amin. Kita sudah diciptakan baru. Ini kayaknya adik ini lihat mata, aku dari dulu gini-gini aja kok, Pak. Iya. Secara roh enggak. Secara roh kita sudah sempurna, amin. Secara roh lah kita sudah diselamatkan. Persoalannya, saya tidak jago matematika, karena saya dulu masih berhitung. Ada yang tahu ini yang satu lingkaran, kita katakanlah ini roh, ini jiwa, dan ini tubuh. Apa namanya, irisan, apakah? Iya. Jadi jembatan antara roh yang udah sempurna dengan tubuh yang masih dari debu ini, ada jiwa. Persoalannya jiwa itulah yang harus kita buka katupnya. Sehingga roh yang sudah selamat ini bisa menguasai tubuh kita yang memang sangat lemah. Anda katakan roh penurut, tapi daging lemah. Jadi saya berpikir kalau dia lemah harusnya, kalau kita menggunakan roh yang penurut ini, roh penurut loh. Kalau kita percaya, kita yakin, roh tundukkan, mampukan saya untuk sabar, yang ikut tubuh, karena tubuh lemah. Persoalannya jiwa kita juga tidak yakin kalau roh kita sudah selamat. Makanya dikatakan ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, dia akan dibawa naik dengan tubuh kemuliaan. Tubuh debu ini akan tinggal. Jiwa itu juga akan dimurnikan. Jadi bukan berarti kita seperti roh di surga. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga punya tubuh kemuliaan kan. Kita juga saling kenal. Kan ada juga pertanyaan, Pak, nanti kalau misalnya kita sudah nggak ada, kenal nggak sama istri? Saya bilang kenal. Loh,
Apa begitu kan? Ya begitulah, orang kita dipersatukan oleh nama Tuhan kok. Cuman tidak ada lagi kasih yang sifatnya eros. Kita kenal gitu loh. Orang yang kita sakiti, misalnya sama, kita masih kenal, tahu, tapi itu semuanya sudah hilang, ya, semuanya sudah hilang, penuh dengan damai sejahtera. Karena kenapa? Lahir baru tapi tubuh kita tidak berubah. Yang gemuk ya tetap gemuk, yang kurus tetap kurus, yang nggak pandai matematika begitu terima Tuhan Yesus mendadak pandai, nggak mungkin. Ya tetap aja gitu loh, tetap aja. Yang misalnya saya main gitar nggak pandai, udah saya terima Yesus, mendadak saya pandai main gitar, nggak mungkin. Ya, tapi roh saya itu udah betul-betul sudah lahir baru. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua, memperbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata budi dalam bahasa aslinya adalah nous, yang berarti akal budi. Ya, pemikiran, sehingga dengan memperbaharui pikiran kita dapat membedakan kehendak Allah. Dunia melambangkan kedagingan, kehendak Allah adalah hidup dalam roh. Yohanes 1 ayat 16 mengatakan bahwa kita di bawah perjanjian baru telah menerima kasih karunia dan kepenuhan Kristus. Kita sudah menerima kepenuhan Kristus, amin. Kita sudah menerima kepenuhan Kristus loh. Dan Roh Kudus tidak seperti Roh Kudus di perjanjian lama. Dia datang dan pergi, dia menetap. Persoalannya kita yang tidak respon secara positif apa yang ada dalam badan kita, yang ada dalam roh kita, yang ada dalam jiwa kita. Ya, jadi pertanyaan klasiknya, mengapa saya belum menghasilkan buah roh yang sempurna dan konsisten? Mungkin kita pernah sempurna ya, di hadapan mertua gitu misalnya, calon mertua lah. Di hadapan calon mertua, sempurna nih buah roh saya, wah sempurna. Apapun dibilang saya sabar. Di momen itu gitu. Atau kalau saya mau nembak cewek nih, buah roh saya kok bisa kayak gitu Tuhan ya. Tapi nggak konsisten saudara. Harusnya di hadapan orang yang nggak suka pun buah roh kita juga sempurna. Ini yang persoalan gitu. Persoalannya kenapa? Kenapa kita tidak bisa? Satu-satunya alasan adalah semuanya belum termanifestasi dalam jiwa dan tubuh Anda. Karena pikiran Anda belum diperbaharui. Diperbaharui dalam konteks ini apa? Mengakui kesempurnaan yang sudah terjadi dalam roh saudara. Sehingga jiwa dan tubuh fisik Anda dapat mengalami manfaat-manfaat dari keselamatan kita. Saya ulangi ya. Mengapa ini belum termanifestasi dalam jiwa dan tubuh Anda? Adalah karena pikiran Anda belum diperbaharui, yaitu mengakui kesempurnaan yang sudah terjadi dalam roh saudara. Sehingga jiwa dan tubuh fisik Anda dapat mengalami manfaat-manfaat dari keselamatan kita. Nah, saat saudara terus-menerus melihat cermin rohani Tuhan, saudara akan mulai melihat dan mengalami diri saudara yang sesungguhnya. Dan buah roh termanifestasi lengkap, sempurna dalam hidup saudara dan boleh berbuah terus secara konsisten. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami berada di GBI Sutomo Tower ini Bapak. Penuh dengan urapan Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan. Walaupun banyak dari kami yang belum hadir. Bukan tidak hadir Bapak, belum hadir. Sehingga kehadiran kami yang ada saat ini juga akan membawa jiwa-jiwa baru, membawa teman-teman kami di sini. Sebab kami melihat dengan mata rohani kami, ada malaikat yang menaungi, ada malaikat yang melindungi gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Bapak untuk gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing, dimanapun dia berada saat ini dia melayani. Biarlah Tuhan juga memberikan roh hikmat kepadanya, perlindungan yang sempurna bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Demikian juga semua pengerja yang ada di tempat ini. Bapak berikan terus semangat di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka terus menyala berapi-api. Sehingga dengan demikian Bapak,
iman mereka boleh terimpartasi kepada sekeliling, sehingga mereka juga boleh tertarik melihat GBI Sutomo Tower ini menjadi magnet, menjadi berkat bagi sekeliling area di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan bila sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, biarlah otoritas Tuhan yang berkuasa, baik kendaraan yang kami gunakan, jalan yang kami lalui, sehingga sungguh dengan demikian kami boleh tiba di tempat di mana kami berada, rumah kami kah, ataupun ada aktivitas kami yang lain. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Dan untuk itu saudara, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, untuk kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Mari kita yang sama-sama percaya sudah terima berkat, kita katakan amin. Shalom. Salam. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 18 Desember 2022. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama di pukul 11 WIB dan sesi kedua di pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah selesai ibadah, dan dapat juga menghubungi Pak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 dan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Yang keempat, mari bersama bergabung dalam family altar GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Yang kelima, ibadah FA-Youth atau ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. Yang keenam, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan juga multimedia. Dan bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 3 sore bertempat di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 837-228-6228. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan juga share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, ibadah Natal GBI Sutomo Tower akan diadakan di tanggal 25 Desember 2022 dalam satu sesi, yaitu di pukul 5 sore atau 17 WIB. Kami ulangi, untuk ibadah Natal GBI Sutomo Tower akan diadakan di tanggal 25 Desember hari Minggu pukul 17 WIB jam 5 sore di ruangan ini. Yang kesembilan, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok dalam gedung Sutomo Tower dan juga telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada hari Natal tanggal 25 Desember jam 5 sore.
Dan juga kami menginformasikan bagi anak-anak muda bahwa bahasanya ibadah pemuda kita akan dimulai pada tanggal 28 Januari 2023. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kiranya boleh menyampaikannya ke dalam kotak persembahan. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan